Hello IR fellas, welcome to the IR Podcast. Tempat kita ngobrol santai soal isu-isu global dari kacamata anak HI yang keren banget. Ini adalah salah satu proyek dari Divisi Infocom dan PSDM dari Himai UNED. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kita karena di sini ada banyak keseruan yang menarik untuk kalian. Podcast kali ini aku Aisyah Tanti dari angkatan 2024 dan ditemani oleh tamu kece kita. Boleh kenalan dulu gak sih Kak? Boleh dong, silakan. Mungkin perkenalkan, saya Abdullah Afif Bauzir. Teman-teman biasanya panggil aku Abdu. Aku dari HI Angkatan 23. Saat ini sebagai ketua himpunan dari HIMAI kebetulan. Wow, keren banget gak sih teman-teman? Kira-kira di tengah-tengah kesibukan kakak sebagai ketua himpunan nih, kakak sempet gak sih buat scrolling sosial media atau sekadar scroll-scroll TikTok atau X gitu kak? Oke, kalau di tengah kesibukan sih tentu enggak ya, tapi eh, hampir pasti ada waktu senggang. Ya itu kita scrolling kan. Kalau aku boleh apa namanya apa ya ngejudge lah ya, hampir 90% Gen Z mana sih yang nggak scrolling medsos gitu Iya kan. bener banget kak, bener banget. Pasti kita sebagai Gen Z tuh kalau nggak ngobrol-ngobrol santai kita pasti ya scrolling-scrolling kan ya kak ya. Berarti kesimpulannya kakak ini lumayan aktif ya main sosmed. Berarti pernah gak sih kak kalau muncul di FYP kakak nih ada meme kayak misal POV kita lagi ada di perang dunia ketiga atau misalkan outfit check untuk perang dunia ketiga gitu, pernah gak sih kak? Pernah dong, tentu pernah. Itu kan sudah, apalagi deket-deket ini kan ada istilahnya Iran versus Israel. Iya Gitu bener kan, banget kak, itu lagi rame banget. segala macam. Bener. Tanggapan Gen Z kemarin tuh atau ya masyarakat medsos itu kan ya ada yang menanggapinya secara oh ini bakalan terjadi perang nuklir segala Iya, macam. bener banget kak, bener banget. Tapi banyak juga yang menanggapi alah ini apa sih gitu kan, malah dijadikan humor atau meme gitu. Iya bener banget. Itu kalau aku mungkin masuk ya, ini kalau dilihat-lihat aslinya fenomena-fenomena seperti itu, perang yang sebegitu mengerikannya, kemudian nuklir segala macam itu kan kalau kita lihat itu apa ya sesuatu yang destruktif gitu. Iya bener banget. Uh, Banget. apa namanya hal-hal seperti itu kok malah dijadikan bercandaan, berarti kan ada something di situ. Iya bener banget nih kak. Kira-kira menurut kakak dari kacamata kakak sendiri itu ada makna psikologinya gak sih kak? Nah, kalau aku baca-baca ya, ada teori dari Sigmund Freud. Dia mengatakan ada teori namanya teori pelepasan. Jadi ketika orang itu takut, seseorang itu takut terhadap sesuatu, entah ketakutan itu disadari atau enggak, jadi ketakutan bawah sadar gitu, dia itu cenderung ingin melepaskan hal tersebut dari dirinya. Ya siapa yang mau takut gitu kan? Iya bener. Kalau saya sendiri sih ya jelas kayak kenapa sih kok ini serem banget gitu kan, kita pasti ada ketakutan tersendiri ya kak ya. Itu kata Sigmund Freud. Ada tipe-tipe orang yang melepaskan ketakutan itu dengan humor, salah satunya. Aku lupa bahasa Inggrisnya apa, tapi teorinya teori pelepasan atau release teori. Dia itu melepaskan rasa takutnya dengan humor. Jadi dia itu dengan humor kan kita tertawa gitu. Iya kan. benar banget kak. Dengan humor kita merasa lebih lega, lebih nggak jenuh kan. Dengan hal yang semengerikan perang aja, kita itu kan tentu menjadi beban psikis dong, beban mental dong. Ketika dilepaskan atau diekspresikan dengan humor, hal yang sangat menakutkan itu seakan-akan berbalik atau berbanding terbalik. Jadi aslinya menakutkan nih. Iya. Ya dengan humor. Jadi lebih santai gitu kan ya kak, kita nanggapinya jadi nggak setakut yang sebelumnya ya kak ya. Betul banget. Mungkin ada contoh, mungkin aku kasih contoh ya. Ice, kalau misalnya ini aslinya teori sederhana banget. Ice atau teman-teman Ice deh. Misalnya nih
dosen ini agak ngasih nilai itu agak Ekstrim pelit gitu ya, agak Iya. ekstrim gitu. Bener. Harus melalui persyaratan A, B, C, D. Respon orang beda-beda kan. Ada Iya. yang tekun banget, wah nggak bisa nih, aku harus bisa memenuhi syarat A, B, C, D. Iya, jadi Ah. ke pressure gitu ya Kak ya. Ada yang menerimanya tuh dengan pressure banget. Ada juga yang menerimanya nggak usah dipikirin deh. Nah, itu ada teorinya lagi tuh ntar. Tapi ini kan apa ya, masuk secara psikologis banget, dan aku jujur agak kurang mendalami. Tapi yang aku dalami adalah ketika orang tadi itu dosen memberikan persyaratan A, B, C, D untuk mengambil sebuah nilai di suatu mata kuliah, kita pasti ada yang setidaknya bercanda nggak sih? Iya benar. Gampang ini. Iya Gitu benar. kan. Banyak banget kayak gitu. Banyak banget kan. Iya. Dan itu nggak sebatas di, itu kan contoh kecil aja di Iya. mata kuliah di dosen. Ada lagi mungkin teman-teman lihat video viral gitu, antara misalnya ada terjadi kecelakaan atau apa, terus tiba-tiba kita mau di jalan nih, lagi di jalan ada sebuah tronton besar. Nah, kadang kalau dari pengalamanku pribadi ya, tronton besar itu ya menakutkan gitu loh. Banyak kejadian kecelakaan besar itu ya berawal dari tronton besar yang ngawur gitu kan. Bener banget Kak. Nah, ketika misalnya di persimpangan jalan ada tronton besar nih, awas remnya belum gitu kan. Padahal ya nggak apa, dia cuma lewat aja. Iya gitu bener kan. Kak, bener. Itu sebuah bentuk aware aslinya, sebuah bentuk aware supaya kita perhatian dengan kejadian tersebut, tapi kita balut dengan humor gitu loh. Bener sih. Iya ya Kak ya. Ternyata kalau kita balut pakai humor gitu, jadinya kita juga nggak terlalu tertekan, dan kita juga nggak terlalu stres ya Kak kalau nerima sesuatu gitu. Nah betul banget. Berarti menurut Kakak kira-kira dengan adanya dark humor kayak gitu, itu apakah akan menjadi sesuatu yang negatif atau malah positif ya Kak kira-kira? Oke, semua mungkin sesuai dengan porsinya gitu kan. Yeah. Jadi ketika dark humor itu berlebihan, tentu itu nggak baik buat Gen Z sepenuhnya. Jadi ketika dark humor itu diberikan sesuai dengan porsinya, jadi kita itu nggak terlalu banyak mengkonsumsi dark humor tersebut. Nah, kita apa ya? Akhirnya ya nggak akan setenggelam itu di dalam dark humor. Dampak negatifnya mungkin kita akan salah satunya mungkin akan menjadi semacam brain rot baru gitu Ais. Jadi Iran perang nuklir sama Israel, apa sih itu, akhirnya jadi apa yang muncul di medsos dia ucapkan. Tahu nggak fenomena gitu Ais? Ini mungkin bergeser fenomena yang istilahnya hampir sama dengan, mirip-mirip dengan dark humor. Iya. Jadi kalau awal-awal itu yang aku ingat banget itu semacam skibidi toilet. Oh iya bener banget Kak, ingat. Iya. Itu emang aneh sih Kak, tapi secara nggak langsung emang ternyata bener ya Kak. Kalau dari apa yang kita lihat itu nanti secara nggak langsung kita malah nyerap itu. Akhirnya kalau ada isu-isu yang beneran serius banget kayak perang dunia ketiga atau perang nuklir, jadinya kita malah menanggapinya dengan nggak serius gitu ya Kak ya. Nah betul banget. Ternyata itu serius banget ya Kak ya. Istilahnya mungkin Ais di semester 3 ini nanti kan bakalan menempuh mata kuliah komunikasi internasional, terus nanti mungkin di media dan politik global itu ada yang namanya agenda setting dan mungkin atau framing gitu ya. Media-media di internasional itu yang kita pelajari, mereka itu banyak sedikit memanipulasi musuh-musuh mereka. Jadi media tidak 100% netral. Jadi ketika mereka mempunyai sebuah agenda atau mempunyai istilahnya semacam goals politik dari negara mereka atau dari atasan-atasan atau dewan direksi mereka itu selalu mendengungkan istilahnya hal-hal yang aslinya itu nggak baik, tapi ketika diulang terus-menerus itu akan menjadi sebuah mungkin ini yang benar gitu. Oh iya Itu namanya poster.
ya, era poster. Jadi di mana kebenaran itu tidak lagi mutlak, tapi dibuat abu-abu oleh istilahnya ya informasi-informasi yang bisa mendistract itu. Salah satunya mungkin yaitu tadi dark humor yang berlebihan. Kalau dark humor nggak berlebihan itu ya Nggak apa-apa oke ya, lah. Kak, ya. Tapi Iya. ketika itu berlebihan ya itu bisa menjadi dikatakan sebuah poster dari atau agenda setting dari media-media yang berseberangan dengan salah satu ya kepentingannya mereka lah. Oke. Sekarang jadi dapat insight baru nih, Kak. Ternyata emang hal yang berlebihan kayak gitu tuh gak baik banget ya, Kak ya. Ya, betul banget. Kira-kira buat closing statement nih, ada gak sih pesan yang dari Kakak buat teman-teman sekalian yang ada di rumah nih? Oke, mungkin untuk pesan ya istilahnya ya kita mungkin sebagai mahasiswa juga atau ya siapapun yang mendengar podcast ini bijaklah dalam memilah atau memilih berita dan bermedia sosial tentunya. Jadi ketika kita bermedia sosial, kemudian kita melihat informasi-informasi yang ada di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, tentu harus kita pilah dan kita pilih mana yang benar-benar baik kita konsumsi, mana yang harus kita pilah. Nggak semua yang dari media sosial itu teruji kebenarannya, keautentikannya. Tentu kita juga sudah tahu atau mungkin bisa searching nanti mana aja sumber-sumber yang bisa kita percaya, mana aja sumber-sumber yang bisa kita uji data-datanya. Kalau dalam dunia akademik sudah tentu jurnal salah satunya, kemudian artikel-artikel ilmiah, kemudian buku yang selama ini kita mungkin jarang membacanya, itu ketika ditulis dalam ranah akademik, yaitu termasuk salah satu sumber yang otentik gitu. Ya mereka bisa aja didasarkan dengan penelitian segala macam, dan juga mungkin yang perlu kita sadari juga media-media itu sangat lihai dalam mengkontrol psikologis masyarakat. Jadi kita perlu aware ya, tidak semua yang dari media itu merupakan hal yang baik gitu kan ya. Betul Jadi ketika kita melihat media setidaknya melakukan kekeliruan berita atau semacamnya, tentu ya mungkin mereka bisa jadi melakukan hal tersebut dengan sengaja bahkan. Serem banget jujur. Oke, makasih ya Kak untuk waktunya dan udah sharing-sharing sama kita. Oke, thank you ya Kak Abdu udah sharing-sharing sama kita. Dan juga thank you buat AR Velas yang udah nonton sampai habis. See you on the next episode. Bye-bye. Thank you Kak. Oke, sama-sama.